Kepala Sekolah PKN 1 Kuantan Hirsebra. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kita hormati Bapak penceramah untuk acara Maulid Nabi kita, Bapak Mardawin SPDI yang telah hadir bersama kita. Yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, majelis guru beserta staf tata usaha SMA Negeri 1 Kuantan Hirsebra. Selanjutnya siswa dan siswi para peserta didik SMA Negeri 1 Kuantan Hirsebra yang kami sayangi dan kami banggakan. Pertama-tama mari kita sama-sama menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmatnya kepada kita, sehingga pagi ini kita dapat kembali ke sekolah dan hari ini kita memperingati Maulidnya Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya salawat beriring salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, semoga selalu tercurah buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak-anak yang kami banggakan dan kami sayangi, peringatan Maulid Nabi di sekolah kita mungkin sudah terlambat beberapa minggu, namun alhamdulillah hari ini masih dalam bulan Rabiul Awal, jadi masih dalam bulan kelahiran Nabi Muhammad. Ya Pak, masih tanggal 30 Pak, 30 Rabiul Awal, berarti ini hari terakhir Rabiul Awal, besok sudah Rabiul Akhir Pak. Jadi meskipun sudah terlambat, yang penting bagi kita adalah bagaimana kita mengambil hikmah dari peringatan Maulid Nabi ini. Hikmah atau tujuan yang ingin kita ambil dari peringatan ini adalah bagaimana kita meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi dan meneladani Nabi Muhammad SAW itu. Karena dalam Al-Quran jika disebutkan laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh pada diri Nabi Muhammad itu terdapat suri tauladan atau contoh yang terbaik. Jadi tujuan utama kita adalah bagaimana kita mencontoh, meneladani Nabi Muhammad itu sendiri, baik dalam kehidupan sehari-hari atau dalam beribadah ataupun dalam bermuamalah. Kita contoh Nabi Muhammad itu. Dalam beribadah, Nabi perintahkan kepada kita untuk sholat, namanya shollu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, jadi kita dalam beribadah seperti sholat harus mencontoh kepada Nabi. Karena salah satu syarat diterimanya ibadah itu harus ittiba atau mengikut Nabi. Ya, jadi itu dalam beribadah, baik itu beribadah sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, itu tetap kita meneladani sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi. Begitu juga dalam kehidupan bermasyarakat atau bermuamalah, kita juga hendaknya selalu mencontoh apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kepada kita, apa yang telah diperintahkan oleh Nabi kepada kita. Nabi mengatakan bahwa menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi kaum muslim dan muslimat. Berarti kita harus menuntut ilmu. Dan kalau kita menuntut ilmu, berarti kita sudah melaksanakan sunnah Nabi dan itu termasuk ibadah. Jadi datang ke sekolah ini menuntut ilmu merupakan perintah Nabi dan itu melaksanakan
dan itu bernilai ibadah. Begitu juga kita contoh bagaimana Nabi itu mempersatukan umatnya. Kita tahu ketika Nabi dan kaum muslimin di kota Mekah mengalami tekanan-tekanan dari kafir Quraisy, maka Nabi hijrah ke kota Madinah. Yang hijrah itu kita sebut dengan kaum muhajirin. Dan yang di Madinah yang menyambutnya kita sebut dengan kaum Ansor. Antara kaum muhajirin dan kaum Ansor itu dipersatukan oleh Nabi. Yang tadinya tidak saling mengenal, tapi karena sama-sama keimanan yang sama, maka terjadilah persatuan di situ. Dalam Quran juga disebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Itu jadi dipersatukan oleh Nabi kaum muslim, kaum muhajirin dan kaum ansar itu timbul persatuan itu, sehingga kaum ansar rela berbagi hartanya kepada kaum muhajirin. Terjadilah rasa persaudaraan di situ. Begitulah Nabi itu ingin mempersatukan umatnya. Nah, ini perlu kita contoh rasa persatuan kita, apalagi sesama muslim, ya kita contoh. Apalagi di sekolah kita ini terus tumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan itu, rasa persaudaraan itu. Kita ini bersaudara. Ya. Jangan ada permusuhan, jangan ada perkelahian. Ingat kita ini bersaudara. Dalam agama kita itu satu agama itu seperti satu tubuh. Ada bagian tubuh yang sakit, bagian tubuh yang lain akan merasakan sakit. Seperti itu. Jadi kita jaga persatuan kita, ya. Dan desa manapun dia, itu adalah saudara kita. Jangan kita sakiti, ya. Jangan terjadi perkelahian. Jaga persatuan kita. Apalagi kita satu naungan SMA Negeri 1 Kuantan Nilai Seberang. Kita sudah bersaudara dipertemukan di SMA ini. Mari kita sama-sama jaga persatuan itu. Tumbuhkan rasa persaudaraan di antara kita ini. Ya, Bapak minta supaya kita kembangkan rasa pertemanan. Kita di sekolah kita ini tumbuhkan rasa satu musuh terlalu banyak, 1000 teman masih sedikit. Kuatkan rasa persatuan kita, kuatkan rasa persaudaraan kita, sehingga mudah-mudahan kita bisa sama-sama mencapai kemajuan. Jadi itu, mari kita nanti dengarkan tausiah atau uraian ceramah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz kita. Mudah-mudahan di situ akan tumbuh rasa cinta kita kepada Nabi, tumbuh rasa ingin selalu mencontoh kepada Nabi. Ya, jadi itu harapan kita. Mudah-mudahan peringatan ini akan berlangsung dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak mengucapkan terima kasih atas kehadiran siswa dan siswi di sekolah ini. Begitu juga kepada Bapak dan Ibu Majelis Guru dan Tata Usaha yang telah sempat hadir dalam acara kegiatan kita pada pagi hari ini. Dan mungkin nanti Bapak tidak bisa mengikuti sampai selesai karena pagi ini juga ada Zoom meeting dengan Bapak pengawas kita. Jadi mungkin setelah ini mungkin Bapak nanti akan mengikuti Zoom meeting. Itu mohon maaf tidak bisa selesai. Begitu juga Pak Ustadz mungkin tidak bisa sampai selesai untuk mengikuti acara ini. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya Mau'idatul Hasanah yang
yang akan disampaikan oleh Ustadz Mardawi SPD. Pada Bapak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi sayyidina Muhammadin ajma'in. Usikum wa nafsi ya ayyuhan nas taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kuantan Hilir Seberang. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu para wakil kepala sekolah yang hadir pada hari ini. Kemudian Bapak Kepala Tata Usaha atau Ibu. Kemudian Bapak Ibu Majelis Guru serta staf tata usaha, dan yang teristimewa anak-anak kami generasi penerus bangsa, harapan bangsa, harapan negara, harapan ayah bunda, harapan negeri tercinta, yakni yang Basrah Kuantan Hilir Seberang ini. Pak Kepsek, izin saya lebih senang berdiri, Pak. Pertama, kita bersyukur. Kenapa bersyukur kepada Allah? Karena atas nikmat rahmat yang diberikan kepada kita pada pagi yang mulia ini, hari yang luar biasa ini, yakni hari Jumat. Maaf sebelumnya, Pak, di sini ada yang muslim anak kita, Pak. Oh, 100%. Kalau kami di bini ramai, satu kelas lah. Terima kasih, berarti semua aman. Yang kedua, sebelum kita mengucapkan salawat, Bapak minta beberapa hal. Pertama, mohon kita semua menjaga ketenangan, artinya tidak bising karena mic kita terbatas. Kemudian yang kedua, kalau panas ya sama-sama berpanas, ya, tak apa-apa kan? Corona kan disuruh panas, jadi kita sampai jam 12 ya. Enggak dulu. Baik, bersyukur kepada Allah atas nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita pada pagi hari ini. Luar biasa, SMA Negeri 1 Kuantan Hilir Seberang. Kemudian salawat berpikirkan salam pada hari ini, hari terakhir bulan Rabiul Awal. Besok pagi sudah 1 Rabiul Akhir. Jadi alhamdulillah, sebagaimana tadi kita bincang-bincang dengan Pak Kepsek, tidak ada yang terlewat Pak Kepsek. Ibarat janji anak muda, lebih baik datang terlambat Bang daripada tidak sama sekali. Rasul. Baik, anak sekalian, tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang maka tak ingin WA. Bapak sama dengan bapak-bapak yang di depan ini, ya. Saya adalah teman Pak Rukmin Mulyadi sejak 2009. Jadi kami sudah lama berkawan. Cuman saya agak sombong. Kenapa sombong? Tak pernah sampai kemari. Pak Rukmin selalu ke sekolah saya. Nah iyalah, saya ketuanya. Dan saya adalah guru seperti Pak Rukmin juga, guru agama juga, ya. Sama, tapi di SMA Negeri 1 Benai. Bapak pindah dari Indragiri dulu. Sesungguhnya seluruh kaum muslim itu bersaudara. Ini, maaf Pak, Bamos bisa dikurangi bahasanya. Terlalu, iya Pak, ini Pak, silakan Pak. Terlalu mengemau. Walaupun abang tapi perintah. Lah, ini isi Pak Mulia. Kita lebih fokus Bapak Ibu kepada anak-anak, ya Bu, karena hari ini untuk anak-anak kita. Terima kasih Bapak fotografer sudah sibuk berkeliling pagi ini, ya. Semoga diberikan pahala yang
setimpal karena sudah berkeliling dengan ikhlas untuk kita semua. Coba tes. Halo. Iya, bassnya kurang Pak, terlalu menggema. Halo, halo, lagi Pak. Halo, ada Pak. Oke. Yes. Halo. Nol aja bosan Pak, habis ya. Ada ya, ada. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Semoga tidak mengganggu. Baik, sebagaimana kita sampaikan tadi di awal tadi, hari ini adalah hari terakhir dan Pak Kepsek tadi sudah membuka apa yang perlu kita adakan di sini, ya. Apa yang perlu kita cermati dengan Nabi Muhammad? Beliau sudah meninggal 2 abad yang lalu. Dah lama kali beliau meninggal. Lalu apanya yang kita ambil? Sebagaimana Al-Quran dibacakan tadi dalam Quran surat Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Muhammad itu sudah ada contoh. Sekali lagi contoh. Apanya yang diambil? Contohnya. Contoh yang bagaimana? Nanti kita uraikan satu persatu para anda sekalian. Pada hari ini para anda lebih mengidolakan bintang Korea. Ya, walaupun tinggal di Tanah Bekali ke seborang nyoborang, tapi idola bintang Korea. Nggak tanggung-tanggung sinyal payah ya. Sorry ya Pak, saya bahasa Seberakun karena saya orang Seberakun, tapi tinggal di Sentajora. Ya. Nah ini, ya, walaupun kita tinggal di kebun kota, idola nggak tanggung. Serpentine, NCT, iya, 2ND. Walaupun jalan pecah, habis betul Pak. Ya? Tapi tak masalah. Tapi ingat, sesungguhnya idola kamu bukan itu. Itu yang harus kita pahami. Ya, itu yang harus kita pahami. Coba kita pikirkan, apalah kita mengidolakan orang yang tak sunat? Emang Korea sunat? Satu. Kedua, Korea itu penuh kepalsuan. Semua wajahnya nipal palsu, plastik semua. Itu yang kita idolakan. Ya, kau cantik hari ini tapi aku bohong. Sorry ya. Nah itu mau kita idolakan. Jadi para saudara sekalian, mari kita kembalikan kepada sesungguhnya. Ingat, Rasul dilahirkan, kita tidak akan bercerita bagaimana beliau lahir, bagaimana beliau yatim piatu, tak usah. Tapi kita ambil hikmahnya. Apa yang berharga bagi Muhammad? Pertama, beliau jujur. Ingat, laki-laki rahasia perempuannya satu. Perempuan tidak perlu janji, perempuan butuh bukti. Nanti malam minggu di bawah ya. Lautan kuseberangi, parit kelompati, hujan ini nak tibur. Itu yang terjadi. Pertama, Nabi Muhammad jujur, itunya yang kita ambil. Bagaimana kejujuran? Katakanlah yang sesungguhnya, walaupun jujur itu pahit, insya Allah buahnya akan terasa manis. Sehingga dari kecil beliau dijuluki Al-Amin. Kalau awak dari kene disebut penutup godang. Tabah lihat. Kenapa demikian? Bapak ibu guru ni lah ponek lah capek kalian bohongi setiap waktu. Ya, Pak Mul bau tarik dan terus. Abek terambek, baru dah pucah Pak, padahal baru dah pucah orang dia dah tinggal. Untuk membohongi kesiswaan, untuk membohongi Pak Mul dan kawan-kawan dan ibu-ibu di sini. Ya. Kenapa kamu sakit? Semalam hari hujan Pak. Apa hubungannya? Bohong. Nabi Muhammad itu dikenal pertama karena jujur. Ingat perempuan pesan Bapak, lelaki ini tak perlu ganteng. Lelaki yang perlukan cuma dua. Pertama ininya jalan. Kedua ininya apa? Mati juga Anda ya. Jangan mau ya. Nah, itu biar hitam kayak gini, tapi ininya apa? Daripada ganteng kayak Korea ini kosong. Nah, ini yang pertama. Jadi jujur. Kenapa jujur? Jujur dalam segala hal.
Sengit lu guru ni. Jujurlah padaku meskipun engkau tidak cinta. Garam. Tapi mana jujur anda? Buat PR di sekolah ini sudah anda kerjakan? Ya, tapi 3 hari berikutnya dikumpul lambat-lambat ya bu ya. Ibu belajar apa bu? Seni budaya. Ini pelajaran yang paling enak. Ya, seni budaya. Ya, seni budaya ini selain daripada tari-tarian, ya, lagu-laguan dan kesenian daerah, kesenian modern lengkap. Ini anak-anak tak mau jujur dengan keadaan. Satu, ingat, yang perlu kita jujur adalah kepada kedua orang tua. Lalu orang tua kedua siapa? Ya ini di sekolah ini bapak ibu guru yang duduk mengelilingi kalian pada hari ini. Apa yang perlu kita bohongi dalam keadaan seperti ini? Nabi Muhammad dari kecil jujur. Itu yang luar biasa dengan Muhammad yang orang akui seluruh dunia. Allah memuji bahwa Muhammad itu sudah ada contoh suri tauladan yang baik bagimu. Jadi mulai hari ini masih mengidolakan Korea? Laki-laki masih mengidolakan Lee Min Ho? Coba puro badanya. Hah? Oh Sarukan? Lah tuh Sarukan tu. Ya. Ini kicin. Ya, terobang patah dan gontalan. Ini, jadi mari kita jujur pertama dengan diri sendiri. Jangan suka berbohong. Karena jujur ini pangkalnya adalah tak lain tak bukan keikhlasan. Mau untuk lurus. Itu yang perlu kita idolakan dari Nabi Muhammad. Yang pertama. Lalu yang kedua, amanah. Sekarang saya tanya secara normal dengan kalian, anak-anak sekalian. Amanah yang terberat diberikan orang tua kalian hari ini apa? Apa pernah sekalian? Apa amanah terberat? Bagus. Cuma satu. Belajar nak. Ya. Ang suruh bini bang po. Ya po ni bapak tanya boleh nunda baru nak yo, mau boleh tas baru sepatu baru nak yo, mau apa nak bini po. Ayo topek pak manja. Kamu disuruh belajar. Tak ada kamu disuruh beristri, tak ada kamu disuruh kerja, maaf, tak ada kamu disuruh dodol sawit, tak ada kamu disuruh motong karet, tak ada. Cuman satu, belajar. Amanah terberat itu. Ngapain kita datang terlambat ke sekolah? Sekolah cuma 2 jam. Jadi anak PAUD hari ini. Ya kan? Sejak September kita sudah jadi anak PAUD. Sekolah cuma 2 jam pulang. Apa yang kurang dengan kita? Amanah terbesar dengan kita adalah belajar. Sementara Nabi Muhammad adalah orangnya amanah. Lalu yang kedua, kita akan diuji dengan amanah yang lain, berupa kepercayaan dari Bapak Ibu menjadi guru kita. Apa kepercayaan Bapak Ibu menjadi guru kita? Contohnya kerjakan tugas. Kembali ke hal yang pertama tadi. Lalu yang kedua, belajar tepat waktu, keluar tepat waktu. Jangan permisi berkepanjangnya belajar lu. Ngomongku pelajar idola kan MTK, fisika. Ayo pak ya. Iya pak, tapi asal fisika yang keluar terus. Ini yang nggak tahan Bapak Ibu. Mana amanah yang diberikan orang tua kita? Apa yang perlu kita contoh dengan Nabi Muhammad itu? Itu yang luar biasa dengan Nabi Muhammad. Itu sebetulnya yang perlu kita contoh. Bukan apa-apanya. Lalu yang ketiga yang perlu kita contoh adalah tak lain tak bukan tablignya. Nabi Muhammad selalu hobi menyampaikan yang benar. Hari ini insya Allah Bapak menyampaikan yang benar-benar. Tak ada yang menyampaikan yang salah. Artinya apa? Bapak Ibu guru kita sudah menyampaikan hal yang benar kepada kita, maka pada kesempatan ini juga kita harus menyampaikan hal yang benar kepada kawan-kawan kita. Jangan suka membual, jangan suka mauta kalau bahasa kami mudia. Maaf ya, bahasa kita berbeda. Bapak tak pandai bahasa Basra. Karena orang tua saya yang laki-laki hanya orang Pengian, yang perempuan orang Benai. Jadi bahasa saya dari 2. 1 bahasa Pengian, 2 bahasa Benai. Tambah 1 lagi bahasa Jawa. Ya, karena saya lama di negeri dulu, anak buah saya Jawa semua. Bapak sangat pasti bahasa Jawa seperti bahasa kampung. Nah, itu Bapak Ibu yang perlu kita ketahui para anak sekalian. Lalu yang keempat, mari kita belajar untuk pintar. Belajar untuk pintar tak lain tak bukan Nabi sudah berpesan kepada kita.
Ya, utlubul ilman ilal mahdi wa ilal lahdi. Kita tidak perlu memperdebatkan hadis ini apakah sahih, apakah hadis ini hasan, apakah hadis ini dhaif, tidak. Tapi mari kita ambil itibarnya. Belajarlah kamu mulai dari buayan, dari ayunan sampai kamu masuk ke liang. Tak ada batasnya. Jangan sekolah tamat SMA berlaki berbini, tidak usah. Lebih baik sekarang ajak pesta. Undang tentang jando 7 malam. Ayo balik angin, rajin nonton Pak. Tak usah. Pendidikan itu kami yang sudah tua-tua ini tidak berhenti belajar. Ya, tak pernah berhenti membaca. Tak pernah ada waktu untuk orang sudah S1, S2, S3. Ya. Bapak kalau tidak mikirkan anak kuliah, kami sudah lama nggak nyambung kuliah. Tapi sekarang anak sudah semester 5. Jadi susah mau nyambung lagi. Karena biayanya besar. Nah, jadi ini pernah sekalian, jangan pernah berhenti untuk belajar. Kenapa? Karena belajar itulah yang membuat kita pintar. Tak ada pemimpin negeri ini tidak sekolah, tak ada sejarahnya. Orang semua sekolah. Tak ada orang tidak hebat tidak terpelajar. Orang yang berdiri di depan ini tidak pernah sekolah, tak pernah ada sejarahnya. Pasti orang yang sekolah. Yang kedua, orang yang selalu rajin berorganisasi. Jadi ketua OSIS di SMA ini luar biasa. Kenapa demikian? Dia adalah calon pemimpin di masa depan. Mana ketua OSIS? Oh, luar biasa perempuan ya. Ini mana suara laki-laki? Suara laki-laki sariawan. Kalau laki-laki Pak Pol. Perempuan ketua OSIS. Ya? Nak malu kalian? Bagus perempuan ya. Tepuk tangan untuk perempuan. Ya, luar biasa perempuan. Perempuan juga bisa. Kartini buatan dari seberang. Nah, ini kita contohkan pada anak sekalian. Ya, calon pemimpin di masa depan itu, mari sama-sama kita idolakan Nabi Muhammad SAW. Lalu apa yang ada pada diri Muhammad lagi kita ambil? Dari kecil Muhammad hanya yatim piatu, bukan orang kaya seperti Nabi Sulaiman, bukan orang ganteng seperti Nabi Yusuf, bukan orang hebat seperti Nabi Nuh, bukan orang hebat seperti Nabi Ibrahim. Tidak. Nabi Muhammad tidak terkenal karena seperti Nabi Musa yang membelah lautan menjadi tanah bisa lewat ke seberang. Tidak. Nabi Muhammad itu terkenal karena setiap ucapannya selalu lurus. Pernah Nabi Muhammad berbohong? Pernah. Bohong hanya boleh dalam 3 hal. Dengarkan baik-baik. Ya. Ini salah nyimak. Kata Pak Ustaz ini sekolah boleh betul nyimak. Itu kepala bapak. Tak boleh bohong. Tapi boleh bohong dalam 3. Pertama, bohong boleh menyelamatkan nyawa orang lain yang teraniaya. Paham? Kedua, menyenangkan hati orang. Boleh bohong, tapi untuk hal-hal yang positif. Yang ketiga, mendamaikan orang yang sedang bersengketa. Boleh bohong. 1, menyelamatkan nyawa orang lain dilakukan oleh Nabi Muhammad. Contohnya ketika itu seorang yang sedang luka-luka lari melintas depan Nabi Muhammad. Dia dalam keadaan luka, dia bilang Nabi Muhammad, "Wahai saudaraku, mohon selamatkan aku." Baiklah kalau begitu, kata Nabi Muhammad, engkau pergilah ke sana. Tak lama setelah orang itu pergi, maka datanglah orang berkuda membawa pedang yang masih bertetesan darah. Dia bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, pernahkah engkau melihat orang yang lewat di sini sudah dalam keadaan luka-luka? Karena aku mau membunuhnya." Ingat, menyelamatkan nyawa orang yang berani. Nabi Muhammad menggeser langkahnya ke belakang. Selama saya di sini, dia tidak pernah lewat. Karena dia lewat cuma selama saya di situ. Iya kan? Berarti dia nggak bohong. Hanya menyelamatkan nyawa orang. Kalau awak apa? Oi, kita kumpul kita bunuh sama-sama. Seperti itu awak. Bukannya dilindungi, padahal dia teraniaya. Ya, kalau kapak di bawah orang Cik, tambahlah dia memang. Seperti itulah kita. Nah, lalu lanjut yang kedua, boleh menyenangkan hati. Contoh bagi kami yang sudah menikah ini. Contoh umpamanya ibu-ibu ini masak sayurnya asin, gitu ya. Enak ya bang? Enak. Nah, tapi ada ujungnya. Apa ujungnya? Mungkin garam lagi murah ya deh, gitu ya. Sehingga nasinya sebungkus gitu. Ya, padahal mosok sama sayur. Disebut juga enak untuk mengenakkan hati orang. Bola ibu ya. Merasa ibu. Nah, jangan nanti istrinya masak, lemak sayur bang. Lemak sayur kau nak laki kau pun. Bukan itu jawabannya para sekalian. Tapi enakkanlah istri kita, dia sudah capek masak,
bilang enak, cuman garamnya dikurangi. Nanti bisa-bisa abang ini tensi. Itu saja. Mudah kan? Lalu yang ketiga, mendamaikan orang yang sedang bertikai, berselisih, bersengketa. Boleh didamaikan. Ingat, contoh maaf, siapa namamu? Lu? Apakah anda masih di sini? Siapa namamu? Alwi. Ini Habib dengan Alwi. Ini Habib namamu luar biasa ya. Semoga kelakuannya juga seperti Habib. Ya, jangan kelakuannya seperti Korea. Habib dengan Alwi umpamanya bersengketa. Siapa namamu? Nah, Dandi ya. Hah? Dandi apa Dandi? Anggap aja Randi. Randi yang mendamaikan. Apa katanya? Alwi titip salam kepada Habib. Habib titip salam kepada Alwi. Dia sudah mau berbaik, meskipun orang ini tidak pernah bilang sama sekali. Apa intinya? Tujuannya tak lain tak bukan memperbaiki tali silaturahmi. Itu tujuan yang disampaikan Pak Kesek tadi. Tidak ada permusuhan. Generasi muda 28 Oktober kemarin, satu negeri, satu bahasa, satu tanah air. Kalau sekarang enggak, satu Korea. Ya, tambah lagi satu kepala Cina, chip ya. Kepala Cina tua. Ingat, hari ini Bapak sampaikan melalui peringatan Maulid Nabi ini. Mulai 2 bulan yang lalu, chip haram. Paham? Sudah ditetapkan Majelis Ulama Indonesia. Kenapa? Karena dalam perdagangan ada 3. Pertama, jangan terkandung unsur haram. Kedua, jangan terkandung unsur garar. Ketiga, jangan terkandung unsur judi. Di sini unsurnya 2. Pertama, garar. Tak tahu jelas. Siapa nama? Tadi? Apa? Canda. Saya sampai ke Bapak sabun jual, sabun buat tu. Tak tahu dari mana asalnya. Coba kalau dikasih istri sama orang tak tahu dari mana asalnya. Tahu orang Pakuan, tahu orang Zambia. Tom tu ya. Ini teman yang. Lah? Tak tahu dari mana asalnya, iya kan? Hanya di situ ada gambar kepala Cina tua. Kenapa tak gambar kepala Korea? Yang kedua, ada unsur judi. Ini ada pula yang bangga, anak lain pandai. Duit modal 25.000 dapat 150. Ini pandang bapak. Bangga lu anak berjudi. Jangan dibeli chip. Ini kalian luar biasa Bapak Ibu. Kalian memberikan kalian uang untuk beli pulsa, untuk beli top up ya. Beli top up untuk main chip itu. Kalau dia sudah main chip, jangankan orang lain yang lewat. Orang tukang beli handphone dengan orang yang tukang beli chip itu lewat, dia pun tak tahu. Saking seriusnya menghabiskan waktu. Padahal ingat, ya, wal as, demi masa, sesungguhnya manusia itu hanya membuang-buang waktu. Sia-sia, habis waktu kita hanya untuk membuang-buang saja. Kenapa kita membuang-buang? Tak lain tak bukan menghabiskan waktu percuma. Nabi berpesan kepada kita, jangan membuang-buang waktu. Lalu berikutnya, karena hari sudah mulai panas, ya. Apalagi yang perlu kita contoh? Tak lain tak bukan ibadah. Bagaimana ibadah yang bagus itu Pak? Tak lain tak bukan sebagaimana disampaikan Pak Kepsek tadi. Sembahyanglah kamu seperti aku solat. Jangan kamu beda solatnya. Ingat, jangan dirubah solat itu jadi 5 rakaat. Jangan dirubah solat maghrib 4 rakaat. Jangan ditambah subuh jadi 4. Tak boleh. Solatlah seperti bagaimana Nabi. Ingat, ini hari diwajibkan bagi kaum laki-laki balik berakal. Kau sampai di rumah tidur ya? Bilang bang, hayalah salah, janganlah dengan doa. Nah, ini yang terjadi dengan kita. Tak boleh. Laki-laki wajib ke masjid pada hari Jumat tanpa terkecuali. Apalagi anda sudah balik berakal. Ya? Nah, ini para laki-laki sekalian, mari kita beribadah. Lalu bagaimana lagi Nabi yang taat beribadah? Pada suatu malam, suatu ketika, Aisyah bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, dari tadi aku sudah bangun sekali, engkau masih solat. Aku bangun lagi, engkau masih solat. Aku bangun ketiga kalinya, engkau masih solat. Untuk apa kau sibuk solat wahai Rasul? Engkau adalah manusia maksum, yang dosanya dijamin sudah diampuni, yang akan datang dan yang sudah berlalu. Engkau dijamin masuk surga, kok engkau sibuk solat? Kalaulah posisi itu di kita,
Kalaulah awak dijamin masuk surga, tak perlu lagi awak sembahyang. Awak hanya sibuk Brigten Korea, kemudian sibuk main chip, sibuk main di Kodai, pula kemudian pakai KLX walaupun KLX kredit. Langsung berarti yo malah terkadang kau guna jualan. Untuk apa kita sholat? Tapi apa jawaban Rasul? Aku ini Rasul yang akan memberikan contoh dan dicontoh. Orang hari ini termasuk bapak hanya mampu memberikan contoh, belum tentu bisa untuk itu. Jadi jadilah orang yang mampu memberikan contoh dan bisa untuk dicontoh. Itu dalam ibadah. Rasul lebih dulu, apa salahnya Rasul tidak usah sholat karena dijamin masuk surga. Tapi beliau masih bengkak lututnya karena sholat. Malam banyak sholatnya, siang apalagi. Orang tidur dia sibuk sholat. Sementara kita bulan puasa saja kita tak mau ke masjid. Awal-awal ke masjid 5 malam, besok akhir-akhir ke masjid 2 hari menjelang takbir. Cuman itu yang kita kerjakan. Bayangkan, untuk apa kita sibuk kalau tidak untuk beribadah? Lalu bagaimana pemuda yang gaul? Bagaimana pemuda yang meneladani Nabi Muhammad? Ingat, sehebat-hebat zaman Islam tidak pernah berubah. Iya kan? Iya kan? Jam 9 kurang 5. Kita sampai jam 12 kurang 5 ya. Islam tidak pernah mengajarkan yang baru-baru. Agama itu seperti dari dulu, tetap agama kita yang lama. Ibadah tetap seperti dulu, walaupun dalam kondisi bagaimanapun. Solat jangan pernah berhenti. Itu pegangan pertama. Lalu yang kedua, bagaimanapun puasa kalau datang Ramadan jangan pernah berhenti. Apalagi anak-anak luar biasa mampu untuk puasa Senin Kamis, ini luar biasa. Ya, salut sekali Bapak kalau anak-anak sekalian mau. Nanti hikmahnya, faedahnya akan terasa di kemudian hari. Pasti itu. Nah, kemudian apa lagi yang kita idolakan dari Rasul kita? Cara dia mempersatukan umat. Ingat, walaupun hari ini ketua OSIS perempuan, cara mempersatukan seluruhnya. Di sekolah ini tidak ada yang IPA, tidak ada yang IPS, tapi semua di sini menyatu anak Kuantan Hilir seberang. Jadi tidak ada perkelahian, tidak ada lagi perdebatan. Nah, itu yang terlambat di belakang yang berapa tuh? Lebih kurang 12 orang? Ya, 3, 6, 9, 12, 15, 14. Tak ada lagi besok yang terlambat. Ya. Kenapa demikian? Kita ikuti aturan di sekolah. Kita ikuti tata tertib sekolah dengan sebaik mungkin. Karena Nabi Muhammad adalah orang yang sangat patuh dengan aturan Allah. Dia tidak pernah ingkar. Ya. Ingat itu semua. Allah berfirman kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'una khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Masuklah kamu ke dalam Islam itu secara sempurna, wahai orang-orang yang beriman. Masuklah kamu ke dalam Islam itu secara penuh. Bagaimana Islam itu? Islam itu setelah 2 kalimat syahadat adalah solat. Apapun banyak pahala kalian, banyak sedekah kalian, kalau tidak solat hasilnya 0. Paham semua? Walaupun naik haji 10 kali, sedekah masjid kalian bangun sendiri, tapi tidak solat hasilnya 0. Semuanya bersumber dari solat. Tapi ingat, ibadah yang utama adalah sedekah. Tapi kalau tidak solat, sedekah percuma. Jadi dalam momen Maulid Nabi dan Sumpah Pemuda ini, mari sama-sama kita menjadi pemuda yang luar biasa untuk masa depan SMA Negeri 1 Kuantan Hilir Seberang ini. Sesungguhnya SMA Negeri 1 Kuantan Hilir Seberang bisa. Paham? SMA BNI itu hebat bukan karena pintarnya, bukan karena anaknya yang cerdas, tidak, tapi karena prestasi ekstrakurikulernya. Ikuti semua lapangan sudah ada. Di sini basket lapangan mungkin sudah ada, poli sudah ada, takraw sudah ada. Apa yang kurang? Tinggal kemauan para anak sekalian. Mau atau tidak di sekolah ini untuk menghabiskan waktu. Jangan menghabiskan waktu dengan chip yang haram. Paham laki-laki? Karena ternyata ini laki-laki atau perempuan main itu juga. Hah? Udah ketularan ya? Oh sama penyakitnya. Oh sabi aja. Sabi 25.000 mana? 5 boleh kan? Wah, kamu biu ya. Nah, ini para anak sekalian, jadi mari
sadarlah kita, sesungguhnya Muhammad sudah memberikan contoh terbaik kepada kita. Nah, jangan berbohong dari kecil. Nah, ini kadang-kadang orang tuanya mengajarkan bohong. Nak, ketika handphone berbunyi, nanti kalau diangkat, bilang ibu tidak di rumah ya. Karena yang telepon itu tukang kredit kewer-kewer. Bunyilah handphone ibu. Halo, assalamualaikum. Iya bu, apa? Ibunya mana? Kata ibu tadi dia tidak di rumah. Anaknya sudah diajarkan bohong sejak padahal ibunya di rumah. Sehingga ketika sudah besar, anaknya pembohong luar biasa. Semua dibohongi, ya? Semua dikibuli, mulai dari bapak ibunya sampai ke majelis gurunya di sekolah ini dibohongi semuanya. Jadi mari kita junjung tinggi nilai kejujuran, nilai persatuan. Sesungguhnya kita ini dimanapun berada, kita Republik Indonesia, terutama di sini adalah orang Basrah atau orang Tanah Bekali. Ya, ini tepatnya Tanah Bekali ya, bukan? Oh, Kotorajo ya, orang Kotorajo. Di Kotorajo SMA 1 Basrah, Kuantan Hilir seberang. Sudah pemekaran kecamatan sama dengan kami. Kami pun baru Sentajo Raya. Kita sama-sama mekar kemarin. Ya, karena 3 kemarin Pucuk Rantau 1 ya. Kita sama-sama baru. Bapak juga tinggal di seberang sini, sama di Pulau Kopung. Jadi kita tidak ada bedanya. Mari kita tinggikan, kita agungkan nilai kejujuran. Walaupun yang itu salah, kalau ditanya Bapak Ibu guru, jujur jawab. Bapak di sekolah selaku kesiswaan, apabila anak itu tidak bohong, Bapak tidak jadi marah. Takkan Bapak tampar. Kalau dia jujur, Bapak hargai, walaupun itu salah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, mari kita gemar menuntut ilmu, rajin belajar. Bagaimanapun belajar adalah sumber bagi kita untuk menjadi pintar. Ini pesan bangsa. Ini generasi yang hebat itu adalah generasi terpelajar, bukan generasi yang mencontoh yang tidak-tidak, bukan generasi yang terlibat narkoba, bukan generasi yang terlibat tawuran massal, bukan generasi yang terlibat pencurian, bukan generasi yang bebas seks. Hari ini maaf, mudah-mudahan di SMA Basrah ini Bapak Ibu tidak ada yang punya cucu dalam tahun-tahun ini ya Bu. Mudah-mudahan nggak ada. Ya perempuan. Karena yang depan ini nggak ada yang melahirkan, kecuali yang 2 nih. Ya? Jangan ada cucu-cucu baru di sekolah ini. Kami besok ingin punya cucu ketika kalian sudah sukses. Kalian sudah punya jabatan. Pak, ini cucu bapak baru lahir. Oke, itu yang mantap. Jangan sekarang. Pak, saya tak sekolah lagi. Kenapa? Sudah ada yang baru lahir. Jangan. Ya laki-laki. Budak yang kejuang ke rumah. Jangan sembarangan. Ada waktunya, ada masanya, ada ketikanya. Hari ini kita belajar, besok kita berkarir, setelah itu kita berumah. Jangan dari sekarang, Dek, kita besok kelas 3 pas ujian terakhir, pas selesai ujian nasional, kita langsung nikah ya. Tidak usah. Bekerja dulu, berkarir dulu setinggi-tingginya. Bapak Ibu menjadi guru nih, panjang prosesnya. Lama kuliahnya, habis uangnya, habis waktunya, habis pikirannya, daya upayanya untuk mencapai cita-citanya seperti hari ini. Kami yang berdiri di depan ini, termasuk Pak Mus, itu memerlukan proses yang panjang. Ya? Lama prosesnya. Tak bim salah bim prek jadi apa? Tak bisa. Tak seperti sulap. Kita ini memerlukan proses yang panjang. Jadi para anak sekalian, mulai hari ini masih mengidolakan Korea? Halo? Masih mengidolakan Korea? Oh, jangan lagi orang tak sunat, orang palsu, orang penuh kepalsuan, agama tidak jelas, hidup bebas. Ya, muka tidak asli, semua penuh kebohongan. Itu yang mau kita tiru. Tapi kalau kamu mau muka tak asli boleh, ikut saya ke rumah sakit, Eka Hospital. Hanya 25 juta nak. Hanya 25 juta saja mukamu berubah jadi muka Lee Min Ho. Ya, atau sebaliknya jadi muka Sun Gokong. Mau operasi plus, tapi apabila muka Anda kena laser, dia akan rontok seperti tanah longsor di bawah hujan. Basah. Tapi Roman. Maka syukuri saja muka yang ada, boleh hitam asal cerah. Tuh, ini muka ganteng, wajah-wajah Cina, tapi otak-otak anak TK. Usah. Yang diperlukan dia perempuan, tak perlu laki-laki ganteng.
Apa hitam tu ya tak ganteng namanya? Kan maksudnya carilah laki-laki karena laki-laki ini adalah pemimpin bagi perempuan. Ingat, jangan perempuan mimpin di rumah. Itu namanya suami-suami takut istri itu. Laki-laki ini pemimpin. Bagaimana kamu mau jadi pemimpin laki-laki? Pertama, ilmumu harus hebat, harus tahu bagaimana cara selingkuh yang baik. Kan? Dia tidak ketahuan istriku, sehingga HP semua di password. HP saya dibuka oleh siapa saja. Semua, bahkan murid pun boleh buka karena tidak ada rahasianya. Ya? Bukan ada rahasia apa yang password rahasia, file kunci loh. Jadi ini modal utama cerdas. Perempuan boleh cerdas Pak, boleh, tapi laki-laki harus lebih cerdas karena dia adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Ingat itu. Ya? Jangan sampai laki-laki ini lebih tidak cerdas daripada perempuan. Karena sekarang memang begitu zamannya nampaknya Bapak Ibu. Di sekolah kami yang banyak juara umum itu perempuan Pak. Laki-laki entah kemana, karena sibuk oleh kepala Cina tua itu. Sehingga lupa belajar Pak. Sehingga yang cerdas perempuan itu anak beringin jaya perempuan. Nah ini. Di sini yang juara umum perempuan juga. Sama. Berarti saya pikir sekolah saya saja. Rupanya sama cerita kita. Ingat. Terakhir, karena hari sudah panas, pesan Bapak. Handphone. Ya. Apa kata orang Yahudi? Bagaimana cara kita memberhentikan orang Islam itu sholat? Bagaimana cara kita memberhentikan orang Islam itu ibadah, dia belajar dan menuntut ilmu lainnya? Jangan kita larang wahai kawan. Kalau kita larang kawan, keluar jihadnya, hancurlah kita. Lalu bagaimana caranya? Mari kita berikan mereka permainan. Hari ini awak lah baboi paling ngah. Iya nak? HP. Ketika orang yang membeli HP itu lewat, alias ibu bapak kalian nak tahu. Tapi ketika HP itu di kamar, berbunyi. Kalau ada pari godang, HP berbunyi sebulan, kalian melumpek mah. Tapi kalau bapak angin bau, nah, ya, beb, tolong jepit kau bau. Sekolah lama, kau bau gini boleh balik. Itulah contoh. Tapi mudah-mudahan Habib tidak begitu. Ya, tapi lebih parah dari itu. Ya. Nah, ini yang menjadi masalah. Tapi kalau handphonenya bunyi, semua sumber dicari. Tapi Pak, karena tidak ada panggilan kedua. Akhirnya 2 kali telepon malah ulang dia. Ya? Tidak ada pulsa Pak. Bapak pakai ini pakai pemerintah. Payah main WA. Jadi ini benar sekalian. Lalu terakhir, jangan sibuk dengan boleh pakai handphone, bapak belajar dari handphone, menuntut ilmu dari handphone, baca Quran dari handphone, hadis dari handphone. Boleh diperiksa HP bapak, banyak Qurannya, banyak hadisnya, banyak ilmunya. Jangan yang jelek-jelek diambil. Nah, ini diambil gambar bayi dewasa. Nggak usah. Kenapa demikian? Itu bukan urusan kita. Besok ingat, ada masanya. Hidup ini ada waktunya. Bersempena dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad ini, mari kita kembalikan sebagaimana Bapak uraikan tadi, karena hari sudah panas. Mari kita contoh Nabi Muhammad SAW. Mari kita contoh pemuda-pemuda yang sudah memerdekakan bangsa ini. Hormati kedua orang tua, hormati Bapak Ibu majelis guru. Siap untuk tidak tawuran? Siap untuk damai? Siap membuat prestasi di SMA Negeri 1 Kontingen Seberang? Siap Bapak Ibu, kita pegang janji para anda sekalian. Demikian, karena hari sudah panas. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوِّن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركات وأبواب النعمات وأبواب الرزق وأبواب القوت وأبواب الصحات وأبواب السلامات وأبواب العافيات وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا متابعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وزاهرا وباطنا وقولا وفعلا وتوبة وعبادة وعملا صالحا وعدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Nawahum fiha subhanakallahumma tahiyatum fiha bisalam. Nawahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang menunggu acara. Mohon maaf atas segala pihak. Waalaikumsalam. Bismillah.